Punya lahan yang ada Pak, yang kita tahan dari tahun 2004 Ya. ini dibuka lahan ini dan sampai pada hari ini lahan ini masih bertahan. Jadi karena kondisi keadaan yang kita hadapi dengan pekerjaan tugas pokok, jadi jarang kita naik Pak, jarang kita naik ke kilo. Jadi apalagi dengan kondisi kita sekarang ini jauh ya Pak ya, jadi seperti tidak terurus lah. Ya mungkin mudah-mudahan ke depan ini lancar-lancar jalan kita, ada waktu dan sehat, mungkin kita akan kembali untuk mengurus lahan ini Pak. Apalah yang bisa ditanam, karena apa yang bisa ditanam ke depan nanti ini. Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di jalan menuju kampung warga Punan yang ada di dalam sana. Jadi kita pas jam 12 ini jadi panas banget. Jadi saat ini kita ingin melihat lahan yang ada di sebelah sini, lahan tepat di tepi lereng gunung gitu ya? Iya. Lereng bukit. Ya, lereng Tapi bukit. sebenarnya ke dalam ini lebih rata. Jalan ini namanya Gang Yunus. Gang Yunus karena pemiliknya Yunus. Tapi sudah berubah jadi Gang Damai. Ya, Gang Damai. Oke, Sobat Survivor, jadi masyarakat lokal, masyarakat pendatang banyak yang tinggal di dalam sini. Kalau saya bisa perkirakan mungkin ada sekitar 500 sampai 1000 kakak yang memiliki lahan di dalam sana. Jadi mereka banyak yang tinggal di dalam. Salah satu kendala mereka itu adalah akses yang sangat sulit untuk masuk ke lokasi ini. Jadi Ini berbaurnya masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Wah, ini ada kendaraan lewat. Oke, berbaurnya masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di sini dan semakin berkembangnya jumlah masyarakat yang ada di sini, sayangnya tidak seiring dengan perkembangan lokasi ini, karena lokasi ini masih sangat bisa dikatakan terisolir apalagi di saat-saat hujan. Nah, oleh karena itu salah satu pertimbangan kita untuk kemudian bisa memperhatikan juga masyarakat, anak-anak dari masyarakat yang ada di sini, karena ada yang pendidikan, ada yang sekolah. Betul, karena banyak yang sekolah. Jalan ini perlu perbaikan, perlu dapat perhatian dari pemerintah. Ya, jadi karena mereka ini masih sekolah, jadi kadang-kadang juga mereka butuh support belajar lebih banyak gitu. Dalam sana ada kurang lebih sekitar 500 sampai 1000 kakak masyarakat yang bermukim dalam sana. Nah, kita berpikir untuk gimana caranya kita bisa membangun sebuah rumah singgah di sini. Salah satu langkah awal yang bisa kita lakukan adalah kita mencari lahan yang layak di sini, Sobat Survivor. Dan tentu kita bersama masyarakat lokal juga di sini yang kemudian mengarahkan kita untuk melihat lahan yang bisa kita bebaskan di sini, Sobat Survivor. Nah, kita ingin lihat nih Pak Agus. Nah, kebetulan beliau ini namanya Pak Agus ya, yang kebetulan yang punya lahan. Ini batas-batas lahan Bapak ini dari titik mana ke titik mana, Pak? Ya, sepanjang jalan ini ada 80 meter Pak. 80 meter semuanya ya? Lebarnya? Sampai ke belakang 200-an meter. 200 meter Pak ya? Untuk membatasi lahan milik warga lain dengan lahan Bapak itu dibatasi ada tanaman, dengan apa, ada tanaman. Jadi, tanaman itulah, itu ada seperti ini pohon kelapa ya. Jadi titiknya ini pohon kelapa nih Pak? Iya Pak. Titik pohon kelapa, terus apa lagi ke sana tuh Pak? Di belakang tuh ya, di sepanjang batas ada tumbuh-tumbuhan yang sudah yang bersifat buah-buahan lah gitu. Oh gitu. Jadi kita rencana untuk membeli lahan dari Pak Agus ini seluas 20 meter lebarnya, panjangnya ke belakang 100. Itu 100 meter gitu ya. Jadi lahan ini nantinya untuk kita mimpi-mimpikan ini kita bisa jadikan sebagai rumah singgah untuk anak-anak dari warga yang ada di sini, baik itu warga Punan, warga yang lain yang ada di sini ya. Jadi ya semoga lah apa yang menjadi mimpi kita ini bisa tercapai. Salah satu langkah yang tadi saya sampaikan yang pertama kita lakukan adalah tentu ada pembebasan lahan atau ada lahan yang bisa kita gunakan. Nah, bersama Pak Agus ini sudah beberapa kali menawarkan sebenarnya. Nah, ini baru ada kesempatan untuk kita bisa ngobrol-ngobrol langsung. Tapi kayaknya kita belum bisa masuk ke dalam ya Pak untuk melihat. Nanti ada waktunya nanti. Jadi benar nih Pak ya, batasnya ini kelapa ini Pak. Ya, berarti nanti kita akan ukur naik sampai 20 meter. 20. Kira-kira sampai di mana tuh Pak? 20. Ini nih 20 meter. Pas di sini. Yang ada kayu itu ya? Iya, kayu yang agak tinggi. Oh gitu. Sampai masuk ke dalam nanti tuh sekitar 200-an. 200 meter ya.
200 meter, tapi yang kita ambil ini 100 meter ke belakang gitu. Jadi semoga bisa kesampaian nih Sobat Survivor, kita bisa bangun rumah singgah di sini. Ini di lubangnya seperti ini, rencana apa nih Pak sini Pak, lubangnya? Ini apa, alat berat masuk Pak untuk apa? Untuk pengairan sebenarnya. Oh gitu. Untuk cuci-cuci motor. Ya. Nanti Pak, harapan kita ke depan nih Pak, apa, dengan adanya rencana ini, kita harus bisa mengusulkan kepada pemerintah setempat supaya jalan ini mendapat perhatian Pak. Oh gitu. Ya, ke depannya kan kita sepatu nanti kita datang berkunjung untuk apa, membuat kebun yang permanen lah Pak ya. Iya betul. Kebun yang permanen, karena tidak serta-merta lahan ini juga akan kita lepas, tapi juga ada yang kita tahan untuk perkebunan Pak. Iya betul. Jadi kita harap supaya jalan ini sangat membantulah akses untuk semua kita di sini Pak. Terutama saudara kita yang Punan yang di dalam, banyak sudah yang SD ya Pak ya. Banyak sudah yang sekolah. Jadi kita harap ya dengan adanya akses jalan ini diperbaiki Pak, maka akses perkembangan untuk anak-anak ke depan yang terutama warga di sini bisa lebih baik ya. Bisa lebih baik. Ya. Mereka bisa mengenyam pendidikan lebih baik. Iya. Untuk land clearing ini emang harus menggunakan eksa Pak ya, atau doser ya. Kalau doser kita misalnya mau bangun bangunan di sini. Ya. Kalau di sini untuk mendapatkan eksa itu sulit nggak sih Pak? Bisa aja, mungkin beratur dengan pihak pemilik alat berat Pak. Oh gitu. Nah ini yang perlu saya tahu. Jadi untuk lebih pasti nanti batas-batasnya, karena kalau cuman hanya sekedar apa tanaman itu kayaknya kurang presisi ukurannya Pak ya. Iya. Jadi perlu nanti kita ukur Pak ya. Perlu ada apa, peninjauan ulang. Perlu peninjauan ulang. Nah, untuk penegasan. Iya. Untuk penegasan. Oke. Jadi kalau di sini memang kalau beli lahan itu, atau karena lahan begitu luas, itu biasanya hanya diperkirakan melalui tanaman yang ditanam Pak ya? Ya, itu biasanya kalau orang kampung ya berpatokan kepada apa, batas alam dan juga tanaman yang ditanam di batas, itulah yang menjadi pegangan sehingga tidak akan muncul sengketa antara si pemilik lahan dengan yang bertetangga. Oh ya, gitu. Jadi tidak akan ada kemungkinan semacam konflik gitu ya, tidak akan ada. Terus kalau jaminan Pak untuk keabsahan lahan ini gitu, seperti apa tuh Pak? Seperti ya biasalah, ada namanya surat garap Pak ya. Surat garap. Ya. Nah, itu nanti dari pemerintah desa setempat atau RT setempat yang akan mengurus itu. Dan kalau seperti surat garap itu semua warga di sini statusnya itu masih surat garap ya. Tapi itu sudah dari segi legalitasnya itu sudah bisa kalau secara hukum ya kuat lah Pak. Kuat ya. Legalitas hukumnya sudah kuat. Oke, jadi nggak ada kesempatan misalnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyerobot gitu. Ya, kalaupun ada ya saksi hidup masih ada. Gitu. Si penggarap masih hidup. Dalam sangat artian kecil lah kemungkinan orang mau membuat masalah ya Pak ya. Betul. Dalam artian untuk lahan ini aman lah Pak ya, untuk kita beli dan nanti kita gunakan dan ke depan tidak ada masalah Pak ya. Untuk apa namanya, seperti yang Bapak bilang ini kan ada rencana untuk persinggahan, apalagi Bapak punya kegiatan di sini ya Pak ya. Iya. Kegiatan untuk pembinaan apa sosial kemasyarakatan ya Pak ya. Betul. Ya, jadi ini luar biasa Sobat Survivor. Kita bisa melihat lokasi yang mungkin kameramen bisa melihat dari sini Sobat Survivor. Sudah ada tanaman besar dalam Pak ya? Ya. Sudah ada tanaman besar. Ke belakang ini apa nih Pak? Kalau Bapak punya lahan 100 meter ke belakang, berarti yang bisa kita jumpai ke belakang itu apa aja Pak? Tidak ada tanaman yang di depan aja, itu pun sudah apa, mati karena tidak terurus selama ini. Nah, untuk kondisi lahannya sendiri, itu ke belakang itu ada jurang kah atau seperti apa? Datar. Datar Pak ya? Ya, datar. Ke belakang datar semua. Terus kalau ditembak 200 meter sesuai dengan ukuran lahan Bapak, berarti di belakang itu ada sungai Pak ya? Ada sungai, anak sungai. Anak sungai. Bisa difungsikan untuk apa? Untuk mandi ke depan, untuk air, untuk kebutuhan ke depan. Wah, luar biasa. Ya. Oh, Sobat Survivor, ini menarik sekali. Kita bisa berkomunikasi dengan pemilik lahan dan kita deal untuk lahan 20 kali 100 ini, dan semoga nanti bisa bermanfaat karena Sobat Survivor bisa lihat sendiri itu rumahnya Pak Lugan yang kemarin kita sempat nginap di sana. Ada satu rumah yang kelihatan dari sini di kamera Anda, dan ke dalam sini ini
biasanya kalau kita ngambil sinyal itu tepat di atas bukit situ itu ada sinyal internet. Jadi kadang-kadang kita mesti mesti naik ke atas sini untuk bisa online. Nah, bersyukur di lokasi yang tidak terlalu curam sebenarnya, cukup landai, tapi di sini nanti bisa Sangat kita strategis lah Pak. ratakan. Sangat strategis lah tempat ini. Ya. Sangat nyaman lah. Dan dengar-dengar di sini nanti ada SMP Pak ya, sekolah Pak ya. SMP. Itu sudah sejauh mana Pak? Kalau menurut informasi yang kita dengar, ya lahan sudah ada. Dibebaskan lahan untuk pembangunan SMP karena kalau kita melihat sudah ada 2 SD di sini Pak. Jadi pemerintah sudah merencanakan untuk membangun gedung SMP di sekitar sini, di wilayah ini. Jadi pertimbangan itu yang sini Pak ya? Ya, yang itu sangat memudahkan nanti lulusan SD di sini untuk tidak jauh-jauh lagi pergi mencari SMP di Binai atau di Sajau. Jadi mereka kemudian bisa sekolah di sini Pak ya? Ya, bisa sekolah di sini sudah. Oke, jadi Sobat Survivor bisa dikatakan beruntung nih Sobat Survivor, kita akhirnya bisa bisa nantinya mempergunakan lahan di sini dan juga nantinya bisa menjadi tempat untuk kita lebih banyak melakukan kegiatan sosial. Dan tentu kegiatan sosial ini tidak hanya saya sendiri, juga melibatkan masyarakat lokal yang ada di sini, karena lokasi ini cukup jauh dari perkotaan. Tentu kalau kita bisa memberdayakan masyarakat lokal, entah itu ikut mengajar gitu ya, atau juga ikut mensupport kegiatan-kegiatan sosial kita, itu akan sangat berguna gitu. Jadi Sobat Survivor, ini adalah salah satu upaya kita dan salah satu bukti keseriusan kita untuk bisa berbuat lebih banyak. Karena kalau kita berpikir kita support satu keluarga itu oke, tapi lebih baik lagi kalau kita bisa memberikan dampak secara luas kepada semua komunitas yang ada di sini. Karena di sini tidak hanya masyarakat pendatang saja, ada masyarakat lokal dari suku Dayak, Kenyah, juga dari Bulungan, suku Tidung di sini juga ada yang bermukim di sini, dan pendatang seperti Bugis, Toraja, Timur, Jawa juga sudah mulai banyak di sini. Dan multi etnis ya, ke dalam sini ya. Walaupun kondisi jalan masih sangat kacau. Oke, jadi Pak, ini lahannya sudah resmi kita beli Pak ya. Iya. Dan semoga nanti kita bisa bertetangga, karena Bapak punya masih lahan di sini kan Pak ya. Iya, kita bisa di depan Pak. Bisa banyak tukar pikiran, karena Pak Agus ini adalah seorang guru juga di sebuah sekolah di Tanjung Selor ya, SMP 1 Pak ya. Iya, Pak. SMP 1 Tanjung Selor. Baik Sobat Survivor, terima kasih banyak Pak atas waktunya, dan Sobat Survivor semuanya, itu video singkat kita terkait upaya kita untuk juga mempersiapkan lahan untuk kegiatan sosial kita ya, dengan skala yang lebih besar dan dampak yang lebih besar pula. Sobat Survivor, saya sangat butuh support Sobat Survivor dalam bentuk doa dan semangat ya, karena 2 hal ini penting buat kami untuk bisa tetap survive, melakukan hal-hal positif di perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dan saat ini pembangunan rumah Bang Ipan terus berlanjut, pemasangan gelagar, dan kita juga mengundang Clay, ini Clay juga untuk juga bisa ngobrol-ngobrol dengan Sarah. Cuman tadi kita ke rumahnya, kayaknya mereka sedang keluar. Tapi tentu kalau mereka sudah datang, kita lanjutkan kegiatan-kegiatan seru di lahannya Clay. Sobat Survivor, demikian video kita. Sekali lagi tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.